warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ica. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah berbicara kritis. Presentasi ini terdiri dari dua komponen. Pertama, saya akan membahas perbandingan beberapa forum berbicara kritis, yaitu ada diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan juga debat. Dan yang kedua, saya akan merancang sebuah kegiatan ilmiah tingkat fakultas dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Baik, langsung saja kita mulai dari komponen 1. Forum berbicara kritis ini merupakan wadah bagi individu untuk menyampaikan gagasan, bertukar pandangan, serta menguji argumen secara rasional. Menurut Lukas, dalam doa of public speaking, komunikasi akademik dalam forum ilmiah bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan sekaligus mendorong diskusi yang kritis dan juga terbuka. Tujuan presentasi ini untuk mengetahui perbandingan dari definisi dan tujuan setiap forum, mengetahui jumlah dan karakteristik peserta, peran pemimpin atau moderator dalam masing-masing forum, tingkat formalitas yang berlaku, hasil atau keluaran yang diharapkan dari forum tersebut. Langsung saja forum yang akan dibandingkan. Yang pertama, diskusi panel. Nah, diskusi panel ini forum diskusi yang melibatkan beberapa narasumber yang membahas suatu topik dari berbagai sudut pandang di depan audiens. Nah, dalam pembinaan kemampuan berbicara bahasa Indonesia, diskusi panel ini biasanya terdiri dari 3 sampai 6 panelis yang saling menyampaikan pendapat di bawah arah seorang moderator. Nah, ciri utama diskusi panel ini adanya pertukaran gagasan antar panelis sehingga audiens dapat melihat berbagai perspektif terhadap suatu isu. Peran moderator dalam forum ini sangat penting karena bertugas mengatur jalannya diskusi, memberi kesempatan berbicara, serta menjaga agar pembahasan tetap fokus pada topik. Diskusi panel ini biasanya memiliki tingkat formalitas semi formal, dan hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih luas mengenai suatu isu melalui berbagai pandangan ahli. Yang kedua itu adalah seminar. Seminar ini pertemuan ilmiah yang membahas suatu topik secara mendalam melalui pemaparan materi oleh narasumber yang memiliki keahlian tertentu. Menurut Tarigan, dalam berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, seminar bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian atau gagasan ilmiah kepada peserta sehingga dapat dipahami, didiskusikan, dan dikembangkan lebih lanjut. Peserta seminar biasanya terdiri dari pembicara, moderator, dan audiens yang dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan setelah pemaparan materi. Moderator berperan mengatur alur kegiatan dan memastikan diskusi berjalan secara tertib. Nah, seminar ini bersifat formal dan hasil yang diharapkan adalah peningkatan wawasan ilmiah serta munculnya diskusi akademik yang konstruktif. Yang ketiga ada konferensi. Nah, konferensi ini forum pertemuan ilmiah berskala lebih besar yang biasanya melibatkan banyak peneliti atau akademisi dari berbagai institusi. Menurut Brown, dalam The Value of Academic Conference, konferensi ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil penelitian terbaru,
kegiatan ilmiah, di mana tema kegiatan ilmiah yang dirancang itu adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Menurut Russell dan Norwich, dalam artificial intelligence, the modern approach artificial intelligence atau yang lebih dikenal AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti analisis data, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pendidikan tinggi, AI ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, serta pengolahan pendidikan yang lebih efektif dan inovatif. Format kegiatan yang saya pilih itu adalah seminar, karena saya memilih seminar ini paling efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah secara sistematis sekaligus membuka ruang diskusi antara narasumber dan peserta. Selain itu juga, seminar ini memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan AI dalam dunia pendidikan tinggi. Kegiatan seminar ini dirancang berlangsung selama 1 hari dengan beberapa sesi utama. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari pihak fakultas, kemudian dilanjut dengan sesi keynote speaker yang membahas perkembangan teknologi AI dalam pendidikan. Setelah itu dilaksanakan 2 sesi pemaparan materi oleh para ahli yang membahas topik seperti penggunaan AI dalam pembelajaran digital, analisis data pendidikan, dan inovasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Setiap sesi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber. Jumlah pembicara yang direncanakan adalah 3 hingga 4 orang yang terdiri dari akademisi dan praktisi teknologi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah seperti seminar ini terdapat beberapa tantangan yang mungkin muncul. Salah satunya itu adalah kurangnya pemahaman peserta terhadap konsep AI karena teknologi ini masih relatif baru bagi sebagian kalangan. Untuk mengatasinya itu, materi seminar perlu disusun dengan bahasa yang mudah dipahami serta memberikan contoh penerapan yang nyata dalam dunia pendidikan. Tantangan lainnya juga ada keterbatasan waktu diskusi, terutama jika jumlah peserta cukup banyak. Solusinya itu dengan mengatur sesi tanya jawab secara terstruktur dan menyediakan platform diskusi tambahan seperti forum daring atau sesi diskusi lanjutan. Keberhasilan seminar dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama itu ada tingkat partisipasi peserta, seperti jumlah kehadiran dan keaktifan dalam sesi diskusi. Yang kedua itu ada evaluasi peserta melalui kuesioner yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi seminar dipahami dan dirasakan manfaatnya. Ketiga itu ada dampak jangka panjang seperti munculnya ide penelitian baru, kolaborasi akademik, atau penerapan teknologi AI dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan demikian, seminar itu tidak hanya menjadi kegiatan akademik semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan pendidikan tinggi. Baiklah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa berbagai forum berbicara kritis seperti diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokvium, dan juga debat yang saya jelaskan sebelumnya memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda-beda. Pemilihan format forum yang tepat sangat penting agar tujuan komunikasi ilmiah dapat tercapai secara efektif. Melalui rancangan seminar dengan tema pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi itu diharapkan muncul pemahaman yang lebih luas serta inovasi baru dalam pengembangan pendidikan di era digital. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya